Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali akan belajar saling sharing mengenai reject dan repeat film analyze. Jadi reject dan repeat film di sini merupakan adalah sesuatu kegiatan atau sesuatu hal yang terjadi di Departemen Radiologi, yaitu terkait penolakan atau pengulangan foto rongsen. Nah, inilah nantinya yang akan kita analisis bagaimana hal-hal yang dapat terjadi yang disebabkan oleh apa reject dan repeat analysis ini. Yang sehingga pada nantinya kita dapat menyimpulkan berapa persentase dalam kurun waktu tertentu reject atau repeat analysis ini terjadi di salah satu departemen radiologi di rumah sakit. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang akan kita bahas. Jadi tujuan di sini adalah dalam mempelajari ini adalah untuk mengetahui definisi, analisis, reject dan repeat program, kemudian mengidentifikasi tujuan dari reject maupun repeat analisis program di sini, mengidentifikasi penyebab pengulangan dan penolakan film, melakukan prosedur RAP, melakukan perhitungan analisis RAP. Yang disarankan untuk reject atau repeat analysis di sini tidak melebihi 5%. Bila perlu, tidak lebih dari 2%. Kita masuk saja ke pengertiannya di sini. Yang pertama adalah reject analysis adalah yakni analisis dari foto rongsen yang ditolak dan diulang karena tidak memenuhi syarat untuk keperluan diagnosa. Jadi ada banyak faktor ya yang menyebabkan penolakan dari foto rongsen ini. Salah satu contohnya karena faktor SP yang tidak sesuai, sehingga densitas, kontras, ketajaman detailnya tidak memenuhi syarat untuk dapat dievaluasi fotonya oleh seorang radiolog atau dokter radiologi. Kemudian dapat diakibatkan oleh faktor processing yang tidak sempurna, baik itu manual processing maupun automatic processing, ataupun pada CR processingnya. Proses pengeprintannya tidak baik atau kurang bagus gambarnya. Ada bercak roller misalnya seperti itu yang di automatic processing. Ada di manual processing saya contohkan itu cairan fixernya kurang bagus sehingga fotonya agak terlalu kuning atau ada bercak noda-noda seperti itu. Kemudian juga ada faktor-faktor individu yang disebabkan oleh kita sendiri sebagai radiografer, yaitu objeknya terpotong dan lain sebagainya. Kemudian reject analysis di sini merupakan gambaran secara umum atau kasar untuk menemukan penyebab ditolak atau diulangnya foto rongsen tersebut. Jadi bukan merupakan parameter pasti di sini. Kemudian menurut Watkinson dan Morris pada tahun 1983, untuk mendapatkan data yang akurat harus menganalisis secara rinci faktor-faktor yang terkait dengan kualitas radiografi secara keseluruhan. Sasaran dari reject analysis ini mencakup dua hal pokok, yaitu standarisasi kualitas, yang kedua mencari penyebab penolakan dan pengulangan foto yang terjadi di sebuah departemen radiologi. Apa itu QC radiologi? QA, Quality Assurance Radiologi. Nah, tujuan utama dalam program Quality Control atau QC di sini adalah menekan jumlah film yang ditolak atau reject dan diulang atau repeat. Upaya yang dilakukan di sini adalah membatasi terjadinya pengulangan dalam pembuatan radiograf secara nyata, akan membatasi bertambahnya radiasi pada pasien. Oke, jadi yang simpelnya di sini, tujuannya di sini adalah membuat acuan pasti agar juga dosis kepastian tidak bertambah. Seandainya kita salah melakukan foto torak saja, foto dada ya, foto torak, misalnya apek parunya terpotong, sehingga pasien tersebut harus dilakukan foto ulang. Sehingga pasien tersebut mendapatkan
double radiasi karena 2 kali pengulangan foto. Syukur-syukur kalau foto kedua juga benar, ternyata masih salah atau terpotong. Foto yang ketiga kan tambah radiasi lagi ke pasiennya. Nah, ini yang kita hindari. Membatasi bertambahnya radiasi pada pasien. Selanjutnya, reject analisis program di sini. Metode yang digunakan oleh Departemen Radiologi untuk menentukan, nah ini analisis film yang ditolak. Kemudian yang kedua, efektivitas biaya juga. Yang ketiga, konsistensi staf dan equipment dalam menghasilkan radiograf yang berkualitas. Jadi konsistensi staf atau konsistensi radiografer di sini sangat diharapkan oleh Departemen Radiologi sehingga dapat menghasilkan radiograf yang berkualitas dan meminimalisasi pengulangan foto atau reject analis di sini. Efektivitas biaya tentunya sangat berpengaruh ya ketika kita salah melakukan sebuah foto rongsen yang sudah dicetak, tentunya akan membuat pengeluaran rumah sakit bertambah karena akan ada foto radiograf yang terbuang karena kesalahan dari pembuatan foto ini. Makanya perlu kita lakukan sebuah analisis film berapa yang ditolak dalam rentang waktu tertentu. Misalnya dalam rentang setiap bulan, 3 bulan sekali, sampai dengan jangka panjang setahun sekali. Nah, tujuan dari RAP di sini adalah yang pertama, menganalisa jumlah film yang terbuang sebagai sebuah persentase dari total film yang digunakan. Yang kedua, membuat standar untuk program QA dan kemudian memantau sebuah keefektifan dari suatu program dari QA di sini. Ia membuat program standar untuk sebuah program QA, Quality Assurance. Yang ketiga, menyediakan alat untuk mendeteksi dini dari perubahan reject rate dan mengidentifikasi kemungkinan dari penyebabnya. Ketika data-data sudah terkumpul, jadi kita bisa mengasumsikan atau menarik kesimpulan, ternyata yang terbanyak itu penyebabnya oleh apa. Nah, di sini kita perlu melakukan perbaikan, pelatihan, mungkin untuk radiografer jika radiografernya sering melakukan sebuah kesalahan atau pengulangan foto. Yang keempat, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk staf. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk meningkatkan keterampilan dari staf radiografer. Nah, di sini lanjut lagi faktor-faktor penyebab pengulangan dan penolakan. Ada dari positioning pasien, ada patient motion, ini pergerakan yang terjadi, ada light film, dark film, ada clear film, ada fog di darkroom, fog di kaset ya. Kemudian ada QC, ada miscellaneous di sini. Nah, di sini salah satu grafik yang dapat kita lihat di sini. Nah, yang biru ini disebabkan porsi rejectnya terbesar diakibatkan oleh faktor eksposi. Kemudian yang ungu di faktor kesalahannya di sini disebabkan oleh faktor positioning pasien yang kedua terbesar salah satu departemen radiologi di sini. Oke. Kemudian faktor film, mungkin filmnya sudah expired atau memang filmnya ada bekas terbakar kalau masih menggunakan manual processing, atau ada film yang ada bercak nodanya dan lain sebagainya atau terlipat faktor processing. Nah, di sini banyak faktor, tentunya ada cairannya yang kurang memenuhi, kurang bagus. Kemudian ada faktor di automatic closing, rollernya itu terlihat gambarnya bergaris-bergaris dan lain sebagainya di sini. Sampai dengan faktor-faktor lain. Safe light, oke, lampu ini ya. Lampu safe light-nya tidak aman bocor sehingga gambarnya ketika dicetak itu ketika selesai dicetak ada bercak di situ. Di sini kemudian keterampilan teknologis dalam QC. Yang pertama, kesadaran teknologis sangat penting dalam RAP. Keterampilan dalam mencegah terjadinya reject dan repeat analysis.
Yang ketiga, kesadaran dalam menekan beban radiasi terhadap pasien. Nah, ini yang perlu kita sadari, yang perlu kita care dengan teman-teman di unit radiologi. Yang pertama di sini sudah dijelaskan tadi, kesadaran tentang teknologi ini sangat penting, mencegah terjadinya reject dan repeat analysis tentunya juga sangat penting di sini karena dapat mempercepat proses kerja kita di radiologi. Ketika terjadi proses pengulangan terus kan akan memakan lebih banyak waktu lagi tentunya. Yang terakhir di sini, yang ketiga, kesadaran dalam menekan beban radiasi terhadap pasien. Jadi kita sebagai radiografer semampu kita, sebisa kita meminimalkan radiasi yang kita berikan kepada pasien. Karena dosis radiasi itu seperti yang kita ketahui memiliki efek yang berbahaya ketika kita dalam memanfaatkannya tidak sesuai dengan prosedur atau melebihi dosis yang telah ditentukan. Kemudian keterampilan yang diperlukan yaitu komunikasi yang efektif terhadap pasien. Jadi setiap dalam akan melakukan pemeriksaan dikomunikasikan dengan baik dengan pasien sehingga pasiennya mudah untuk diposisikan, sehingga mudah untuk rekan-rekan juga bekerja. Ketika posisinya sudah baik, alatnya juga sudah diposisikan dengan benar, tentunya kita akan dapat meminimalisasikan reject atau repeat analysis tersebut terjadi di instalasi radiologi. Kemudian imobilisasi alat fiksasi, nah ini perlu misalnya contohnya diberikan pengganjal di objek pasien agar pasiennya tidak bergerak. Ketika pasiennya bergerak atau posisinya jadi salah, karena tidak diganjal, berubah lagi posisinya, tentunya akan mengulang dari proses pemeriksaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada pembatasan sinar, kolimator, diafragma, maupun konus di sini. Di sini tentunya sangat penting karena pembatasan sinar ini berpengaruh juga terhadap dosis yang kita berikan ke pasien. Misalnya pasiennya hanya foto DGT itu jari tangan, kemudian kalian menggunakan kaset yang ukuran 18, nah itu kolimasinya di full, dibesarkan seukuran kaset kan besar sekali. Harusnya kolimasinya ya sesuai objek lah, lebih besar dari objek lagi sedikit, yang sesuai lah. Kemudian ada proses filtrasi. Alat-alat pelindung radiasi ini wajib kita gunakan dan kita berikan ke pasiennya jika yang pemeriksaan yang memadai, memenuhi untuk diberikan perlindungan proteksi radiasi. Kemudian processing radiografi. Processing radiografi seperti yang tadi yang saya jelaskan, proses di kamar gelap, processingnya maupun manual processing maupun automatic processing. Baik itu yang di print juga diperhatikan sekali processingnya agar tidak sampai salah. Kalau di CR, DR, proses editingnya tolong disempurnakan. Pemasangan markernya itu juga sangat penting karena ketika foto ronsen itu tidak berisi marker, nah itu sangat fatal. Perlu dilakukan pengulangan biasanya. Ketika kita tidak bisa menentukan mana objek kiri dan objek kanan. Kalau ekstremitas atas yang patah, fraktur tangan kiri, atau berahi kiri, lupa ngasih marker, masih kita bisa toleransi bahwa dilihat ke pasiennya bahwa itu benar yang kalian periksa itu adalah anteberahi kiri. Misalnya objek-objek lain yang tidak dapat ditentukan kanan kirinya, skull itu kepala biasanya itu sangat fatal sekali. Mana sisi kiri, mana sisi kanan pasien, itu marker itu sangat berperan penting. Disarankan setiap pemeriksaan apapun selalu mengisi marker untuk penanda mana kiri dan mana kanan. Selanjutnya kombinasi film, intensifying screen berpengaruh di sini, grid radiografi, faktor penyinaran. Pengulangan radiograf, di sini penyebab utamanya yang terjadi pada pengulangan radiograf yaitu
posisi pasien yang tidak tepat, tidak sesuai, ini kurang lebih 55%. Kemudian dari faktor penyinarannya itu 34%. Kemudian yang hal-hal yang menghambat di sini, determinasi genetis, pengetahuan sebelumnya, kemudian determinasi psikis, kebiasaan yang kita lakukan dalam bekerja di ruang radiologi. Tentunya kita harus juga mengupdate diri kita, kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam bekerja, kita perbaiki, sehingga kita dapat mengubah cara kerja kita dengan lebih efisien, efektif, dan tentunya aman. Kemudian yang ketiga, determinasi lingkungan. Ini adalah sebuah kebijakan yang sudah ditentukan oleh sebuah instansi di radiologi. Kita harus menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut yang sudah disesuaikan. Salah satu contohnya ada SOP, standar operasional sebuah program di salah satu teknik pemeriksaan di rumah sakit, misalnya seperti itu. Kemudian prosedur RAP adalah lakukan survei terhadap jumlah film yang belum terekspos di ruang processing termasuk dalam kaset. Jadi ada prosedur di situ, kita menghitung jumlah film yang belum diekspos di ruang processing dan juga yang sudah ada dalam kaset itu kita hitung. Biar kita mengetahui keseluruhan film itu ada berapa. Yang kedua, jumlah film yang belum terekspos di masing-masing ruang pemeriksaan. Nah, seandainya itu juga kita hitung semua untuk mengetahui keseluruhannya. Jumlah film yang ada di ruang departemen radiologi ada berapa pieces atau berapa lembar. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah dari film yang reject untuk masing-masing kategori. Jadi dilakukan pencatatan ketika seorang radiografer itu salah melakukan reject film, penolakan film, sehingga di situ perlu dicatat. Misalnya hari Senin, si A mengerjakan foto torak, ternyata terpotong, sehingga itu masuknya reject. Reject itu dicentang di situ, kita memiliki sebuah form khusus yang dibuat biasanya oleh koordinator radiologi di situ, dan itu dicentang satu, berarti hari itu ada reject film satu untuk apa? Positioning misalnya. Positioningnya salah atau kurang tepat sehingga fotonya terpotong. Di situ penyebabnya pada hari Senin itu berarti karena positioning. Yang kedua, yang jaga malam pada hari itu juga hari Senin. Ketika dia sudah selesai melakukan pencucian foto rongsen, dilakukan proses processing, pencucian di kamar gelap. Ternyata ketika melakukan proses processing, fixernya kurang bagus, sehingga gambarnya tidak jelas, ada bercak kuning atau gambarnya kuning, itu diakibatkan dari faktor fixer, sehingga dilakukan proses pengulangan foto atau dimasukkan kategori reject film itu. Pengulangan itu disebabkan karena apa? Dicentang pada processingnya, kesalahan pada processing film di kamar gelap misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Ada ini underexpose, overexpose, ada yang ada motion, pergerakan, dan lain sebagainya. Yang keempat, masing-masing ruang mencatat jumlah film yang digunakan dan jumlah film yang ditolak. Jadi setiap ruang radiologi itu mencatat, setiap radiografer itu ketika dilakukan kesalahan foto mencatat jumlah film yang ditolak itu atau yang reject itu. Tim analisis melakukan pengumpulan data dari masing-masing ruang seminggu sekali. Sebuah tim koordinator radiologi itu mengumpulkan data dari masing-masing ruangan dalam seminggu sekali. Film yang ditolak itu disortir dan dilakukan kategorisasi. Jika memungkinkan, dilakukan identifikasi tiap pemeriksaan. Pemeriksaan apa, penolakannya disebabkan karena apa, nah itu dikelompok-kelompokkan. Sehingga mudah nanti untuk kita mengambil kesimpulan. Nah, di sini salah satu contoh form saja yang dikepada oleh positioning. Ada 7
kali dalam 1 minggu. Nah, contoh ini anggap ini data 1 minggu ya. Repeat 1 sampai 12. Oke. Ada pergerakan pasien ini banyak. Oke, 9 buah. Dan juga lain sebagainya, ada light film, dark film, ada static, fog, incorrect patient ID. Kalau dipresentasikan dari jumlah ini, total ini, nah ini presentasinya 19% oleh positioning, 24% karena pergerakan pasien, dan lain sebagainya. Jadi totalnya ini 37. Atau kita kategorikan dalam presentasi, dirasakan 5,3%. Total film itu ada 694 di Departemen Radiologi. Rejectnya atau repeatnya itu ada ini kurang lebih segini, totalnya 37. Ini ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di list 7. Jadi 37 total film repeat per 694 total film yang ada di Departemen Radiologi. Sehingga dapat disimpulkan ini persentasenya 5,3% terjadi repeat analysis. Nah, ini persentase dalam faktor penyebab. Saya contohkan ini positioning ya. Positioning problem di sini ada 7 per 37. Total dari repeat analisis yang dilakukan. Sehingga didapatkan 19% untuk positioning, kasus positioning. Itu cara menghitungnya. Kurang lebih tabelnya dapat dibuat seperti ini penghitungannya. Nah, ini rumus repeat versus reject rate di sini. Contoh saja. Ini repeat rate di sini dengan rumus jumlah film yang diulang untuk pasien. Ini dibagi dengan semua film yang digunakan hanya untuk pasien dalam jangka waktu tertentu. Dikali 100%. Itu juga dengan reject rate-nya di sini. Jumlah film yang ditolak bukan karena pasien di sini per semua film yang digunakan untuk departemen dalam periode yang diamati dikali dengan 100%. Untuk mencari rumus total repeat atau reject rate di sini, ini tinggal ditambahkan saja reject film atau ditambahkan dengan repeat film juga bisa dijadikan satu. Jadikan satu reject film maupun repeat film per seluruh film yang dipakai oleh departemen dalam suatu periode waktu tertentu. Oke, dikali 100%. Seperti tadi, jumlah rejectnya dikumpulkan semua, jumlah repeatnya dikumpulkan semua, dijumlahkan di sini per seluruh film yang ada di Departemen Radiologi pada periode tertentu yang sudah ditentukan. Tinggal dikalikan 100%. Maka didapatkan nanti nilai persentasenya. Jadi contoh perhitungan saja. Jumlah film yang digunakan yaitu 1.225 lembar dalam sebuah departemen radiologi. Jumlah film yang reject itu ada 153 lembar, maka angka rejectnya adalah tentukan persentase rejectnya. Tinggal dihitung saja, tinggal dibagi dan dikalikan 100%. Akan didapatkan hasilnya. Tidak terlalu susah untuk menghitung reject analisis di sini. Nah, ini teknik analisis data. Karena penelitian ini sifatnya survei, jadi teknik analisis data menggunakan persentase sebagai berikut. Untuk reject rate A, jumlah foto yang ditolak ya, keterangan di sini A ini. Per jumlah foto yang ditolak, jumlah foto yang diulang, jumlah foto yang baik. Anggaplah ini jumlah keseluruhan film yang ada di departemen itu. Kali 100%. Untuk repeat rate, berarti jumlah foto yang diulang saja.
per jumlah seluruh film. Baik itu foto yang ditolak, foto yang diulang, maupun jumlah foto yang baik. Kali 100%. Ini menurut Watkinson dan Morse pada tahun 1984. Saya rasa tidak sulit ini, semua memahaminya. Ketika tidak paham nanti bisa ditanyakan kembali di kolom komentarnya, dipersilahkan. Ini contoh soal silahkan nanti dikerjakan di rumah masing-masing, dicoba, nanti hasilnya didapatkan berapa. Ini jumlah pemakaian film pada bulan Februari, Maret, April, Mei, jumlah kerusakan film per bulan. Oke. Tentukan persentase reject untuk setiap bulannya. Persentase reject ya setiap bulan Februari, jumlah film segini, reject segini. Berarti tinggal di 120 per total film dikali 100%. Nah, misalnya contohnya itu. Dihitung saja. Tentukan persentase reject untuk bulan Februari, Mei. Berarti ini dijumlahkan dulu. Ini juga dijumlahkan. Jumlah kerusakan filmnya berapa. Jumlah pemakaian filmnya berapa. Tinggal dibagi. Dimasukkan rumus tadi ke dalam rumus dan kali 100%. Maka akan didapatkan persentase reject setiap bulannya maupun bulan Februari, Mei ini. Selanjutnya casual reject rate. Ini casual reject rate adalah angka reject dengan penyebab yang spesifik. Maka rumusnya di sini casual reject rate CRR. Jumlah film reject dengan penyebab yang spesifik. Ketika sudah tadi kita mengelompokkan penyebab-penyebab film reject tadi, salah satu contohnya positioning gitu, dibagi dengan total keseluruhan jumlah film yang di reject. Misalnya jumlah film yang di reject ini ada 50 totalnya, yang disebabkan oleh spesifik oleh positioning ada 10, jadi tinggal dibagi saja. 10 per 50 dikali 100%. Maka didapatkan nilai casual reject rate. Kemudian ada contoh soal ketiga. Ini yang CRR ya, contohnya ya. Casual reject rate, coba dihitung. Tentukan persentase reject untuk masing-masing penyebab. Posisi objek ada 136, pergerakan pasien ada 34, faktor eksposur ada 56, jumlah keseluruhan film 484. Tentukan persentase reject untuk masing-masing penyebab. Ini berapa persen? Ini berapa persen? Faktor eksposur berapa persen? Kesalahan peralatan berapa persen? Pengolahan film berapa persen? Faktor penyebab lainnya ada berapa persen? Ya, tinggal dimasukkan saja ke rumus jumlah film reject dengan penyebab spesifik per total keseluruhan jumlah film yang di reject. Ini garis bawahi di sini. Total jumlah film yang di reject. Oke. Total jumlah film yang di reject di sini ya maksudnya ya. Total. Di posisi objek per total jumlah film yang di reject dikali 100% sehingga didapatkan persentasenya. Kemudian siapa yang melakukan? Oke. Dilakukan oleh 2-3 radiografer QC Technologies. Di sini yang sudah mendapatkan tugas khusus melakukan review dari reject analysis ini. Disupervisi oleh senior radiografer idealnya ya, atau kepala radiologi maupun koordinator radiologi. Kemudian didiskusikan dengan radiografer, superintendent dan radiologis. Perlu adanya diskusi nanti setelah didapatkan hasil dari evaluasi reject analysis ini. Apa saja problem-problem yang ada dalam kasus-kasus di sini? Yang pertama, banyak radiografer yang mengartikan bahwa program ini merupakan checking terhadap mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai konsekuensi jangan menentukan siapa radiografer yang terbanyak melakukan reject. Oke, jadi seperti ini. Secara psikologis pemikiran seorang radiografer ketika atasan kepala radiologi melakukan tracking dari proses reject analysis ini,
Radiografer itu mengartikan, wah, diri saya ini diawasi, kinerja saya ini diawasi. Nanti yang ditakutkan ketika dilakukan proses reject analysis, seorang radiografer yang salah melakukan fotonya ini tidak dicatat, tapi malah disembunyikan atau dibuang, sehingga kita tidak bisa mengevaluasi berapa sih persentase dari reject analysis yang sebenarnya di Departemen Radiologi ini. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal itu, kita tidak perlu mencantumkan atau menjudge seorang radiografer yang melakukan reject terbanyak itu siapa sih gitu. Nah, itu untuk menjalin atau mendapatkan data yang valid di sini. Ini biasanya problem-problem yang terjadi, yang dapat terjadi. Jika mungkin, upayakan agar setiap radiografer tidak tahu ketika dilakukan pengumpulan data. Jadinya kita diam-diam membuatkan list, disuruh radiografernya setiap yang reject itu dicentang-centang saja, maksudnya hanya untuk evaluasi saja, bukan hanya untuk melakukan upaya analisis secara lebih detail lagi. Nah, ini dikomunikasikan saja bagaimana baiknya penerapan ini dilakukan. Yang terjadi, radiografer akan langsung memberikan radiograf ke radiologis atau membuang radiograf yang di-reject. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Seorang radiografer, kita sebagai radiografer, kalau kita curang, bisa aja biar kita kelihatan kerjanya bagus, foto yang salah itu kita buang atau kita sembunyikan, sehingga nanti datanya tidak valid antara pengeluaran dan pemasukan film yang ada di Departemen Radiologi. Makanya hal ini sangat penting dilakukan. Strateginya, pelaksanaannya benar-benar dibuat sebaik mungkin. Kemudian setelah melakukan RAP, diskusikan hasilnya dengan semua radiografer dan radiologis. Jelaskan arti hasilnya dan rencana mengurangi angka reject. Setelah rekan-rekan membuat hasil dari reject analysis ini, total reject dalam 1 tahun itu berapa persen, misalnya seperti itu. Setiap bulan itu berapa persen. Faktor yang penyebab tertinggi dari reject itu apa? Positioning itu misalnya. Atau motion, pasien motion, pergerakan yang dilakukan oleh pasien. Nah, itu di presentasinya berapa, itu dijelaskan dan dicarikan solusi bagaimana caranya ke depannya mengurangi hal-hal tersebut. Misalnya diakibatkan oleh positioning pasien, sehingga radiografer itu perlu kita berikan pelatihan untuk melakukan pemeriksaan tersebut agar tidak mulai kesalahan-kesalahan yang serupa. Salah satu contohnya dalam positioning pasien. Atau mungkin faktor processing di kamar gelap. Cairannya sudah jelek, sudah lemah cairannya. Nah, itu evaluasinya yang kita perlu bahas, sehingga di kamar gelapnya, di cairan processingnya itu diganti dengan yang baru. Diganti dengan teratur di situ. Sehingga dapat mengurangi reject analysis ini. Dan lain sebagainya contohnya. Kemudian mengingatkan bahwa mengurangi angka reject berarti akan mengurangi radiografer overload dan frustasi kerja serta upaya 3D di sini. Ketika reject berarti kita harus melakukan pengulangan foto. Itu kan kerjaan kita jadi nambah. Yang harusnya sudah selesai malah dibebankan lagi untuk mengulang foto. Selanjutnya, menganalisis bersama level radiograf yang diterima radiologis. Jadi tingkat-tingkat radiograf, standar radiograf yang dapat dibaca oleh seorang radiolog itu seperti apa. Itu kita dapat menganalisis. Misalnya, kita membuat sebuah foto, densitasnya terlalu rendah. Ketika dibawa ke radiolognya tidak mau membaca karena tidak bisa dievaluasi di situ. Suruhlah melakukan pengulangan. Sehingga kita bisa menyimpulkan
oh standar radiologis itu densitasnya kurang lebih segini untuk tulang, misalnya gitu, dan lain sebagainya. Jika radiologis menerima semua radiograf, maka film yang di-reject makin kecil. Sehingga seorang dokter radiolog itu menerima hasil radiograf yang dibuat oleh radiografer, otomatis film yang di-reject jumlahnya semakin kecil karena pengolahan foto itu semakin kecil. Radiografer kurang perhatian pada pekerjaannya. Ini faktor yang dapat menyebabkan reject analisis. Kemudian radiologis kurang peduli dalam menyediakan data pelayanan medik ke pasien. Ini juga termasuk di sini. Apakah QC itu diperlukan? Untuk apa? Oke. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas radiograf tentunya. Kita dapat mengevaluasi kinerja kita masing-masing, penyebab-penyebab dari kesalahan kinerja itu apa, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas pekerjaan kita, yaitu dalam menghasilkan sebuah radiograf. Kemudian konsistensi, radiologis membaca radiograf dengan kualitas yang tinggi merupakan upaya agar radiografer lebih percaya diri memberikan informasi diagnostik dalam radiograf. Kita wajib seorang radiografer membuat foto itu sebaik mungkin, sebagus mungkin, sedetail mungkin dalam memberikan informasi yang ada pada foto itu terhadap radiolog atau radiologis, sehingga radiologis itu dapat membaca radiograf itu dengan baik, dengan benar. Batasan radiograf yang diterima adalah yang pertama, angka reject tidak melebihi 5%. Idealnya di bawah 2%, ini menurut Depkes RI. Idealnya di bawah 2%. Tergantung tidak hanya program QC yang baik, tetapi juga laporan yang ideal di antara radiografer dan radiologis. Sehingga nanti kita dapat mengetahui radiograf yang berkualitas itu seperti apa, dan yang harus di-reject itu seperti apa. Kita sudah memiliki standar sebagai radiografer. Kita melakukan foto, ternyata kita salah, entah itu akibatnya terpotong atau faktor F-nya tidak sesuai, kita sudah bisa mengevaluasi, oh foto ini salah, sehingga foto ini tidak perlu lagi dikonsulkan oleh radiolog. Diulang saja langsung, karena sudah nyata-nyata tidak memenuhi standar. Jadi efisiensi waktu juga baik itu terhadap radiografer, radiolog, juga pasiennya. Nah, selanjutnya di sini ada siklus RAP di sini. Dapat kita lihat bersama-sama. Oke, dalam slide ini dapat kita lihat di sini menunjukkan proses prosedur pemeriksaan radiografi di Departemen X-ray, dari mana reject analysis itu dipandang sebagai alat penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas di seluruh Departemen Radiologi. Nah, ini secara umum reject analysis ini mengacu pada ukuran persentase film yang telah disia-siakan oleh departemen karena beberapa alasan. Contohnya di sini, pasien diminta untuk menjalani pemeriksaan radiografi. Jadi ada pasien menjalani pemeriksaan radiografi, dia menjalani pemeriksaan X-ray, kemudian radiografi organ anatomi tertentu diperoleh setelah film diproses oleh prosesor atau processing film, baik itu menggunakan manual processing maupun automatic processing. Kemudian kita sebagai radiografer bertanggung jawab atas evaluasi gambar sebelum dikirim ke dokter. Kita mengevaluasi dulu apakah gambar itu layak atau tidak dibaca oleh dokter radiologi. Ketika dokter yakin dan memberikan diagnosis tertentu, maka dengan itu mengatakan bahwa radiografi diterima dan mengirimkan kembali ke pasien atau departemen lain untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Paham ya maksudnya ya? Radiografer, pasien datang ke radiologi melakukan pemeriksaan radiologi. Radiografer tugasnya membuat gambar sampai keluar hasilnya.
hasilnya ini dievaluasi oleh radiografer, apakah foto ini layak untuk dibaca oleh radiologis, apakah sudah memenuhi standar. Setelah radiologis menerima, radiolog itu menerima, dia mengevaluasi gambar ini, oke, foto ini layak itu misalnya. Maka kita dapat menginfokan ke pasiennya bahwa foto ini sudah selesai. Dapat dilanjutkan ke tindak lanjut selanjutnya ke perawatan lebih lanjut, baik itu melalui memberikan fotonya ke pasien hasilnya maupun ke poli-poli lain yang bersangkutan dalam satu departemen rumah sakit itu. Sebaliknya, jika radiografi tidak memenuhi kriteria kualitas, maka akan dilakukan penolakan. Reject analysis ya, penolakan itu. Reject maupun repeat. Kemudian itu dikumpulkan bersama-sama dalam kurun waktu tertentu, film-film yang ditolak itu, dan menjalani proses analisis penolakan yang menghasilkan tingkat penolakan, berapa persen penolakan itu. Karena kita telah mengetahui penyebab utama penolakan tersebut dikategorikan, kita mungkin juga dapat mengetahui tindakan korektif apa yang perlu kita lakukan sehingga masalahnya akan segera dapat dipecahkan. Kedepannya dapat mengurangi reject analysis ini dengan upaya-upaya terkait permasalahan yang dihadapi dalam sebuah departemen radiologi terkait dengan reject analysis di sini. Nah, sini ada contoh-contoh foto yang ditolak maupun yang diterima. Dapat kita lihat di sini. Oke. Nah, ini ngepres sekali fotonya. Agak. Oke. Terpotong ya, terpotong. Di sini fotonya bagus. Foto toraknya di sini tidak ada yang terpotong. Dilihat lagi apakah ada misalnya bercak-bercak tertentu, misalnya kayak garis-garis fotonya gitu, dan lain sebagainya. Atau ada menguning fotonya, nah seperti itu. Proses processing. Atau ada benda asing gitu di sini, mungkin pasiennya lupa dilepas bajunya, pasien menggunakan kemeja di kantongnya atau di saku bajunya kemejanya itu ada uang logam, contohnya kan terlihat di sini ada uang logam, nah itu pasti sudah di reject filmnya dan lain sebagainya. Ini overexpose, terlalu gelap gambarnya lah. Jadi kesalahannya terlalu gelap. Hasil radiografnya ini penyebabnya karena kesalahan setting mesin, faktor eksposi. Koreksinya adalah turunkan PVV MA atau waktu. Kemudian FFD-nya terlalu pendek, terlalu dekat FFD-nya sehingga fotonya terlalu gelap, overexposure. Koreksinya naikkan FFD. Kesalahan screen atau film, periksa screen atau film. Kemudian terlalu mengembang, periksa suhu atau waktu developer. Ini koreksinya. Nah, ini ditulis di sini. Jenis kesalahannya apa, hasilnya gimana, penyebabnya apa, koreksinya seperti apa. Ini terlalu terang, faktor eksposisinya terlalu rendah, perlu kenaikan faktor eksposi KVP, MA atau waktu secondnya. FFD-nya juga bisa terlalu panjang hal-hal ini. Solusinya kurangi jaraknya, kebalikan yang tadi. Oke, saya lanjutkan. Low contrast, warna kelabu atau kurang kontras. Susah membedakan kontrasnya di sini, kontras filmnya di sini. Penyebabnya ruang penyimpanan film kurang bagus. Periksa kondisi ruang penyimpanan. Solusinya, eksposisi film terlalu terang. Periksa kondisi ruang penyimpanan. Film sudah lama. Ini expired maksudnya filmnya ya, sehingga mendapatkan hasil radiograf yang low contrast atau penyimpanan filmnya
di tempat yang lembab atau gimana suhunya tidak sesuai sehingga dapat ketika dicetak hasilnya low contrast. Contohnya seperti itu. Kesalahan setting mesin juga dapat, ini sesuaikan VMA dan secondnya. Processing film kurang bagus, periksa waktu suhu bahan kimia jika kita menggunakan jenis yang dicontohkan di sini menggunakan manual processing, baik itu automatic processing. Jadi sesuaikan di sini dengan keadaan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit sudah menggunakan CR atau DR, tidak ada lagi periksa waktu suhu bahan kimia alasannya. Karena kan sudah digital, jadi bukan masalah di cairan processingnya, disesuaikan dengan kondisi di rumah sakit. Double expose, terlihat dua gambar di sini. Misalnya salah satu kaset sudah lakukan foto, kemudian harusnya foto yang berikutnya menggunakan kaset baru, tapi salah ngambil kaset, digunakan kaset yang sudah diekspos tadi, sehingga ada double expose. Pastikan pengambilan hanya satu kali expose. Oke. Kontrolnya diperbaiki. Volume sedikit, bagian atas film tidak terproses. Volume cairan developer di dalam tank terlalu sedikit. Tambahkan cairan developer ke dalam tangki. Maksudnya ini ya. Nah, ini harusnya kan nyambung nih fotonya. Ini film segini. Nah, tapi di sininya tidak kelihatan gambarnya. Karena ketika tercelup di ini, proses ini terjadi sering di manual processing di kamar gelap. Pas ngelupin film, tidak semua filmnya tercelup sehingga ini ketinggalan, dia tidak kena developer, tidak kena fixer sehingga tidak ada gambar. Seolah-olah fotonya terpotong. Nah, ini hal-hal yang dapat terjadi. Harusnya developernya itu tinggi segini cairannya sehingga semua film terendam di developer maupun fixer. Nah, ini kabur akibat gerakan pasien motion atau tabungnya yang bergerak atau kasetnya yang bergerak atau hampir jatuh, mau jatuh sehingga pas expose bergeraklah kasetnya. Penyebabnya pasien bergerak gunakan restraint kimia. Tabung bergerak pastikan posisi tabung, kaset bergerak pastikan posisi kaset. Kaset terbalik, ada tambahan tanda engsel. Oke. Upside down kaset. Oke. Permukaan kaset yang rata diletakkan ke arah tabung sinar X. Masang kasetnya terbalik, yang harusnya di atas diletakkan di bawah, itu juga sebaliknya. Sehingga ada gambar ini. Tanda engsel kaset terlihat. Terbakar gambarnya. Gambar titik-titik hitam pada kaset yang belum terekspos sinar X. Oke. Light fog, cahaya luar yang masuk ke ruangan gelap dan mengenai permukaan film sinar X yang sensitif. Seperti di kamar gelap, pada film-film yang belum diekspos. Nah, itu lupa nutup sehingga filmnya terbakar. Sehingga ketika dicetak ya hasil gini terbakar, filmnya tidak sempurna. Nah, ini dapat dikategorikan reject. Jadi hati-hati dalam bekerja di ruang radiologi, apalagi masih menggunakan manual atau automatic processing, tentunya dalam mengeluarkan memasukkan film harus dicek kembali. Tidak boleh karena sinar langsung film radiograf ini, yang khususnya yang manual maupun automatic processing. Kalau yang CR, DR, filmnya kan udah berbeda. Kena sinar langsung pun tidak akan terbakar. Moving grid. Oke, diam. Tanda hitam seperti pohon. Oke, tanda hitam seperti pohon. Oke. Listrik tidak bergerak. Gerakkan film perlahan. Ini ada moving gridnya, ini kendala di sini. Pada meja biasanya. Fixture tak sempurna. Oke. Fixture-nya di sini tidak sempurna, sudah larutan sudah lama. Film kuning kecoklatan, hasilnya seperti ini.
pencucian tidak cukup, sempurnakan pencucian. Perlu proses dari pergantian cairan fixernya mungkin, atau penyempurnaan waktu di fixernya itu disesuaikan lagi yang sempurna. Tidak merata developer tidak merata. Banyak bayang-bayang gambarnya. Oke, coba terlihat di sini. Cairan developer yang belum diaduk merata. Jadi kan pembuatan cairan developer itu kan dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya. Ketika cairan developer itu mengendap lama, kita mau memproses processing, nah ini biasanya terjadi seperti ini, tidak merata. Sehingga perlu diaduk dulu cairan developer ini sebelum digunakan, seandainya cairan itu sudah lama tidak digunakan. Sempurnakan pengaduan cairan developer sebelum melakukan pencucian. Oke, sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan mengenai reject maupun repeat analyze. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, dapat kita diskusikan bersama di kolom komentar. Salam radiasi untuk kita semua.